Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali hari ini saya dapat bertemu dengan hadirin semua dalam webinar bertemakan Retinitis Pigmentosa, apa dan bagaimana menghadapinya. Tujuan dari acara kita hari ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang retinitis pigmentosa. Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Prostem, Prodia Stem Cell Indonesia. Saya, Dr. Melita, spesialis mata, akan bersama dengan hadirin semua berbagi pengetahuan dan berdiskusi hari ini. Telah hadir bersama kita narasumber hari ini, seorang konsultan vitreoretina, Dr. Kosmos Mangunsong, spesialis mata konsultan. Beliau menempuh pendidikan dokter umum dan dokter spesialis mata di FKUI, kemudian melanjutkan pendidikan katarak vekoemulsifikasi di FKUI pula. Pendidikan subspesialis retina ditempuh beliau di FKUI, Jakarta Eye Center, dan Sun Yat-sen University, Guangzhou, China. Selepas dari Cina, beliau melanjutkan mini fellow retina di EVRS Bremen, Jerman. Minat yang besar oleh Dr. Kosmos di bidang stem cell diwujudkan dalam mengikuti training hands-on stem cell therapy di Global Stem Group Miami, USA. Beliau saat ini adalah mahasiswa pascasarjana S3 kedokteran dengan topik disertasi penggunaan stem cell untuk retinitis pigmentosa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Aktif dalam berorganisasi, beliau merupakan founder Create Institute untuk riset inovasi obat bidang regeneratif medicine. Anggota Perhimpunan Seminat, Dokter Rekayasa Jaringan dan Sel Punca, atau yang kerap kita sebut Reja Selindo, dan juga anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia dan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang, Dr. Kosmos. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya, dokter, hari ini? Ya, sehat. Ya, Dokter Melita gimana? Sehat juga, dokter. Puji Tuhan. Senang sekali kita hari ini bisa bertemu dengan Dr. Kosmos, dan untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Kosmos saya persilakan. Oke. Selamat siang, para hadirin sekalian, walaupun lewat webinar atau online, mungkin antusiasme kita sama, yaitu kita sharing tentang bagaimana kita, apa dan bagaimana tentang retinitis pigmentosa, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas hidup dari pasien-pasien retinitis pigmentosa. Oke, pada kali ini, siang hari ini mudah-mudahan rekan-rekan semua atau audiens semua belum ngantuk ya, sekarang jam 2 siang. Sengaja mungkin dipilih jam segini supaya teman-teman mungkin bisa rehat sejenak dari setiap aktivitasnya, lalu kita bisa sharing diskusi di sini. Oke, saya mulai saja ya. Ya, mudah-mudahan slide saya bisa terlihat dengan jelas ya. Jadi ini baru kali ini saya membuat slide berkonsultasi dengan teman-teman para pasien retinitis pigmentosa, di mana teman-teman semua punya kesulitan dalam melihat kontras atau warna. Oleh karena itu, kita kali ini membuat sesuatu yang berbeda, yaitu membuat slide presentasi dalam bentuk dark mode. Ya, mudah-mudahan presentasi ini dibuat untuk bisa menyesuaikan kemampuan kontras dari pasien-pasien atau teman-teman semua. Oke, dan untuk teman-teman lain yang tidak menderita retinitis pigmentosa, mudah-mudahan masih tetap bisa menyimak dengan nyaman slide ini. Oke, kita mulai. Jadi, pada waktu kita misalnya ke dokter mata terutama, kemudian kita mendapatkan kata-kata bahwa Ibu, Bapak menderita suatu penyakit yang langka. Kemudian bagaimana perasaan kita jika karena penyakit tersebut, lapang pandang lambat laun menghilang pada kedua mata, dimulai dari pinggir penglihatan menuju tengah. Kemudian
hampir pasti menunggu menjadi buta. Kemudian kita juga mendapat informasi bahwa ini bisa menyerang segala umur dan bisa diturunkan kepada anak ataupun keturunan kita di masa depan. Dan sampai saat ini penyebab pastinya belum diketahui, dan yang pasti yang mungkin membuat shock adalah pernyataan bahwa tidak ada obatnya. Hal ini pastinya membuat kita menjadi sedih, khawatir, atau mungkin down atau depresi karena mendapatkan informasi demikian rupa. Ini yang terjadi pada retinitis pigmentosa. Mungkin teman-teman retinitis pigmentosa sekalian sudah mengalami hal ini, di mana pada penglihatan yang normal itu semua bayangan full kita dapatkan. Tapi pada penderita retinitis pigmentosa, lambat laun terjadi, istilah mereka adalah pemadaman lampu atau gelap dari mulai pinggir sampai menuju tengah. Mungkin saya sharing dulu. Mungkin ada banyak yang masih simpang siur di antara teman-teman sekalian atau awam atau para penderita sekalian bahwa apa sih itu retinitis pigmentosa. Ini saya tampilkan adalah anatomi mata. Ini bola mata kita. Apa yang dinamakan retinitis pigmentosa itu adalah terjadi pada bagian belakang dalam bola mata kita, yaitu bagian retina. Kalau kita pernah mendengar atau pernah mempelajari atau mungkin pernah menyimak tentang retina, retina itu sebenarnya adalah suatu layar yang terdiri dari neuron atau syaraf gitu ya, yang fungsinya menangkap bayangan dan fungsinya untuk penglihatan. Retina ini menyelimuti 2/3 dari belakang bola mata, dinding belakang dalam bola mata. Untuk mendapatkan penglihatan yang baik, maka suatu bayangan ini, suatu penglihatan harus jatuh di retina, dan terutama di daerah retina sentral atau pusat yang dinamakan makula. Nah, kita melihat pada tadi tampilan untuk mata yang normal, perbedaan terjadi pada penderita retinitis pigmentosa. Kita melihat, mudah-mudahan ini saya pakai kursor bisa kelihatan ya, kita melihat adanya pigmen warna kehitaman yang kita dalam medis menyebutnya sebagai pigmen clumping. Itu disebabkan adanya kematian fotoreseptor dari mulai pinggir menuju ke tengah. Pada kasus yang lanjut, dia hanya menyisakan bagian tengah yang hidup atau yang masih bisa terpakai untuk penglihatan, yaitu daerah makula. Sehingga terjadilah penglihatan terowongan ini, atau kita bicara atau istilahnya tunnel vision. Di mana kalau pada orang normal full, kalau pada kasus lanjut retinitis pigmentosa hanya bisa melihat hanya dari daerah tengah, karena hanya bagian makula atau retina bagian sentral yang tersisakan untuk hidup, untuk beraktivitas. Kalau kita melakukan pemeriksaan histopatologi ya, kalau bahasa awamnya kita ambil jaringannya pada pasien yang pada retina pasien yang retinitis pigmentosa, maka kita akan melihat jika pada yang saya tunjuk kursor ini jaringannya masih padat, retinanya masih sehat, kita melihat bahwa jaringannya masih padat semuanya. Tapi kalau pada pasien retinitis pigmentosa, kita melihat bahwa jaringannya warnanya juga sudah pudar, kemudian kepadatannya berkurang, dan khusus di bagian fotoreseptor atau saraf penglihatan kalau bahasa awamnya itu mengalami kekosongan karena mereka pada mati, fotoreseptornya pada mati. Dan kematian fotoreseptor pada jaringan retina ini terjadi secara progresif, tidak istilahnya tidak terhentikan. Hanya saja ada yang cepat maupun ada yang lambat. Sampai saat ini, penyebab retinitis pigmentosa, hipotesisnya banyak. Ada yang bilang ada stres oksidatif, kemudian yang disepakati bersama adalah adanya mutasi genetik. Gennya banyak sekali yang mengalami mutasi. Kemudian ada juga jurnal atau penelitian yang bilang adanya penurunan suplai darah okuli. Jurnal terbaru dikatakan adanya inflamasi yang terjadi secara kronik di lapisan penyangga retina, atau kita menyebutnya sebagai retinal pigment epithelium. Karena lapisan penyangganya ini rusak, maka fotoreseptornya menjadi rusak.
dan akhirnya menyebabkan kematian fotoreseptor. Kelihatan ya ini ya, slide saya. Oke. Nah, prevalensi retinitis pigmentosa atau bahasa awamnya berapa banyak sih manusia di dunia ini yang mengalami retinitis pigmentosa? Ternyata ya, teman-teman sekalian, retinitis pigmentosa adalah satu dari penyakit turunan atau penyakit, kalau bahasa Inggrisnya ada inherited atau penyakit turunan retina yang paling sering ditemui di dunia. Jadi saat ini data terbaru adalah satu dari 3.500 atau satu dari 4.000 orang itu menderita retinitis pigmentosa. Namun demikian, data ini tentunya didapatkan di negara-negara yang maju, seperti Amerika maupun Eropa, dan sebagian Asia. Kalau untuk data sendiri di Indonesia, yang pastinya belum ada, namun mengambil dari data ini cukup sering ya, untuk sebuah penyakit genetik, ini cukup sering dan boleh dikatakan lebih sering ditemui ketimbang penyakit genetik lainnya. Nah, retinitis pigmentosa, kalau kita membaginya secara genetik, maka ada yang retinitis pigmentosa terikat dengan kromosom X, maupun ada yang terikat atau dipengaruhi oleh kromosom autosomal dominan ataupun autosomal resesif. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan dari keluarga pasien yang belum mengalami, namun mengalami kekhawatiran apakah mereka mendapatkan bakat tersebut dari orang tuanya. Untuk pengetahuan kita bersama bahwa gejala retinitis pigmentosa awalnya itu mereka akan mengalami kesulitan melihat, terutama dalam cahaya yang redup. Kemudian karena adanya lapang pandang yang mulai dari pinggir menghitam atau gelap, maka penderita tersebut atau individu tersebut sering tersandung-sandung, kemudian jalan menabrak, terutama pada saat cahaya yang kurang terang. Kemudian penglihatan meredup mulai dari bagian pinggir lapangan penglihatan. Nah, ada juga pada gejala-gejala awal yang mungkin pasien belum merasakan adanya penurunan lapang pandang yang signifikan, pasien merasakan adanya kemampuan membedakan kontras yang menurun. Dan apabila melihat suatu objek yang kontrasnya cukup banyak atau kontrasnya cukup tajam, maka pasien mudah merasakan kelelahan mata saat melihat objek dengan variasi kontras. Nah, tadi kita bicara tentang mutasi genetik. Sampai hari ini yang disepakati bersama penyebab utama dari retinitis pigmentosa adalah adanya mutasi genetik. Ini kita lihat nih, ada gennya nih, banyak sekali ya gen yang mengalami mutasi pada penyakit retinitis pigmentosa. Kalau untuk yang terikat dengan gen autosom dominan, ini kita lihat nih ada ARL3, BES1, CL4, dan sebagainya. Kemudian kalau yang terikat pada autosom resesif, ini banyak sekali nih gennya. Kemudian untuk yang terikat pada kromosom X, ini relatif lebih sedikit. Maka dari itu kejadiannya pun lebih sedikit yang terikat kromosom X. Oke. Nah, mungkin pada saat kita berkunjung ke dokter mata ataupun ke dokter, mungkin pengetahuan tentang alternatif terapi retinitis pigmentosa tidak sama di antara para rekan-rekan sejawat. Oleh karena itu, di sini mungkin saya bisa berbagi sedikit, di mana alternatif terapi untuk retinitis pigmentosa sebenarnya itu bisa dibagi sesuai dengan fase-fasenya. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi kedokteran, sudah banyak sekali alternatif dari terapi retinitis pigmentosa yang tersedia. Namun demikian, belum tentu semuanya ada di negara kita, karena masing-masing negara itu punya kebijakannya masing-masing. Nah, yang paling sering pada saat kita berkunjung ke dokter, itu kita mendapatkan terapi farmakologis, yaitu mungkin antioksidan.
sering kita mendapatkan multivitamin diberikan kepada pasien. Kemudian pada tahap yang intermediate juga sama, pasien diberikan terapi antioksidan, vitamin-vitamin. Kemudian jika sudah lebih advance atau lebih lanjut keadaan retinitis pigmentosanya, di sini sudah ada terapi yang FDA approved yang merupakan terapi gen untuk mata pertama di dunia, dan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut slide-nya. Kemudian pada tahap intermediate maupun tahap lanjut awal, kita pun bisa melakukan transplantasi sel punca atau stem cell transplantation, dan pada tahap intermediate menuju advance atau mungkin pada tahap yang lebih advance lagi, itu mungkin bukan untuk menyembuhkan, tapi tersedia alat bantu untuk membantu pasien sedikit membuat penglihatan buatan gitu ya, kalau kita artificial vision, untuk supaya pasien bisa beraktivitas sehari-hari. Itu kita namakan retinal prosthesis atau retinal implant. Nanti kita bahas juga sekilas tentang hal tersebut. Sekali lagi, karena presentasi atau webinar ini memang utamanya untuk pengetahuan kita secara awam, mungkin secara detail saya tidak bahas di sini karena panjang nantinya ya, tapi untuk garis besarnya mudah-mudahan bisa dapat dimengerti oleh teman-teman semua sehingga nanti tidak salah mengerti. Oke. Ini adalah uji klinis yang dilakukan oleh para peneliti, dokter, untuk terapi yang sifatnya obat-obatan atau farmakologis pada setting praktek kedokteran. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sorry ya, tadi maaf tadi terpotong mungkin masalah koneksi ya. Karena sekarang lagi banyak webinar nih, mungkin traffic-nya lagi tinggi ya. Oke, kemudian tadi kita sampai, oh ya, pada vitamin ya. Ada beberapa vitamin-vitamin yang diberikan kepada pasien, dan juga selain vitamin ada yang DHA, ataupun ada yang lutein. Tapi intinya mereka semua adalah sifatnya protektif. Oke.
Nah, kita kembali lagi ya. Kita sekarang bicara untuk topik yang lagi hangat nih, terapi gen. Oke. Ini adalah yang tadi kita bahas atau saya ungkapkan bahwa sudah tersedia terapi gen untuk retinitis pigmentosa yang sudah FDA approved. FDA adalah lembaga Food and Drugs Administration di Amerika. Biasanya kalau sudah FDA approved itu sudah bisa beredar di seluruh dunia. Namanya Luxturna. Nah, Luxturna ini merupakan obat yang mungkin termahal di dunia ya, karena satu vialnya itu harganya sekitar 450.000 dolar Amerika, ya. Caranya gimana ini pengobatan gen terapi ini? Memang ini suatu terobosan di mana di dalam obat tersebut terdapat virus yang dilemahkan, namun di dalam virusnya ditransplantasikan suatu gen yang dinamakan gen RPE65. Tadi gen RPE65 itu ada pada gen-gen yang mengalami mutasi yang tadi kita bacakan di awal, tapi nanti kita akan bahas lagi. Jadi gen RPE65 normal di dalam sebuah virus itu targetnya adalah memperbaiki gen RPE65 yang rusak. Oke. Jadi prosesnya adalah ini sekilas tentang approval dari Luxturna tersebut. Ini karena ini obat yang mahal dan obat terobosan, maka subjek yang menjadi uji klinis hanya 12 orang, kemudian yang mata yang disuntik adalah 23 mata. Namun demikian karena satu dan lain hal, FDA mengeluarkan approval atau mengizinkan Luxturna ini beredar di pasaran. Namun demikian, FDA tetap melakukan pengawasan untuk mata yang tersedia di pasien obat ini ke bawah retina. Jadi dilakukannya dalam keadaan operasi, biasanya sih pasien dibius total. Nah, ini dia Luxturna. Caranya adalah Luxturna ini akan menggantikan gen pada autosom dominan, yaitu RPE65, di mana dengan vektor yang tadi, vektor virus itu akan mentransplantasikan gen tersebut di dalam kromosom pasien, menggantikan gen RPE65 yang rusak. Namun demikian, ya kalau kita lihat, 450.000 US dollar untuk menggantikan satu gen yang rusak, ya mungkin terserah dari masing-masing individu lah ya untuk menilainya, karena memang ini adalah suatu terapi yang terobosan dan uji klinisnya sangat mahal, namun demikian sudah mendapatkan approval dari FDA. Nah, yang kedua adalah tentang terapi sel punca. Saat ini, atau kita namakan sebagai terapi stem cell. Sumbernya stem cell ini bisa dari pasien sendiri atau autologus, atau dari individu lain, atau yang kita namakan allogenik. Saat ini yang sudah banyak dilakukan adalah sumber sel punca dari jaringan lemak ataupun jaringan sumsum tulang. Kalau jaringan lemak ataupun sumsum tulang biasanya diambil dari pasien sendiri. Nah, akan tetapi terapi sel punca ini tergantung sekali dari regulasi masing-masing negara. Karena settingan undang-undang kesehatan atau undang-undang yang meregulasi sel punca dari masing-masing negara. Sebagai contoh, saya bisa sampaikan bahwa di Jepang maupun Korea dan Singapura atau beberapa negara lain melarang adanya terapi sel punca. Kalaupun ada yang dilakukan di sana, biasanya pasien itu dialihkan ke suatu tempat yang lebih diterima atau lebih bebas untuk melakukan sel punca tersebut. Nah, sementara di Amerika sendiri,
sel punca boleh diberikan pada pasien, namun tidak boleh dikultur. Jadi sel punca regulasinya di Amerika Serikat itu adalah sebagai transplantasi sebagai organ. Jadi harus ditanamkan, ditransplantasikan kembali kepada pasien, diambil dari orang lain boleh atau dirinya sendiri, tapi dalam waktu di bawah 24 jam udah harus ditanamkan ke resipien atau penerimanya. Jadi mirip kayak organ, kayak orang transplantasi jantung atau ginjal dan sebagainya. Nah, di Jerman atau beberapa negara Eropa menganjurkan sel punca boleh, tapi bentuknya tidak sel punca yang naif atau yang murni. Tapi mereka mengolah dulu setahap menjadi bentuk progenitor. Progenitor itu adalah suatu bentuk lanjut dari sel punca di mana dia sudah berubah menjadi organ atau sel target tersebut, namun dari bentuk yang sangat mudanya. Nah, kenapa hal ini dilakukan di negara tersebut? Karena masih banyak kekhawatiran, katanya sel punca bisa menyebabkan tumor kalau diberikan secara naif ya atau secara murni, belum diubah jadi apa-apa, karena mereka punya kemampuan berubah menjadi berbagai macam sel, ataupun dia punya kemampuan membelah diri yang sangat banyak. Jadi ditakutkan tumor. Oleh karena itu, negara-negara tersebut menganjurkan sel punca itu udah harus lebih terkontrol dan diberikan dalam bentuk progenitor dari sel target. Oke. Nah, ini ada publikasi yang terakhir Januari 2020, di mana ini publikasinya di suatu jurnal yang cukup ternama, adalah penggunaan sel punca yang berasal dari tali pusat bayi yang baru lahir yang telah dibiakkan di dalam laboratorium. Namun demikian pembawanya adalah masih dengan NaCl. Seperti itu. Ini dia publikasi ini ada si penelitinya ini melakukan terapi pada 32 pasien. Hasilnya pada 32 pasien tersebut gelombang elektrik atau gelombang listrik dari retinanya meningkat, terutama pada gelombang P1-nya, kemudian implicit time-nya juga membaik, dan visusnya atau tajam penglihatannya membaik. Nah, tadi kita sebutkan tentang adanya alat bantu. Nah, mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian semua udah pernah dengar ada yang namanya kacamata khusus untuk penyakit-penyakit retina. Kalau kacamata augmented reality namanya. Jadi ini didesain dengan teknologi untuk memfokuskan lapangan penglihatan dengan kamera khusus, lalu ibaratnya lapangan penglihatan itu ditumpuk pada area retina yang masih sehat. Nah, ini adalah kacamata augmented reality. Jadi kita lihat ada lubang ini kamera isinya, kemudian dia ada prosesor di dalamnya, kemudian ada proyektor mini, memfokuskan, dia secara otomatis mencari bagian retina yang masih sehat, lalu diproyeksikan gambar image tersebut ke retina yang masih sehat. Nah, mungkin teman-teman juga ada pernah dengar tentang implan, alat bantu kasus lanjut. Sekali lagi, tadi kacamata maupun implan ini tujuannya alat bantu, bukan menyembuhkan. Ya. Jadi, ada lagi retinal implant, yaitu menanamkan chips komputer di retina. Ada yang menanamkannya di atas retina atau epiretina, ada yang menanamkannya di subretina, kemudian dibenamkan atau ditanamkan juga pengolah data, chips pengolah data di otak di bagian belakang, dan dengan kamera khusus di alat bantu kacamata yang dipasang di luar, itu dirubah menjadi sinyal untuk diproyeksikan ke implan retina, kemudian ada yang namanya image processing, kayak semacam microchips, untuk ditransmisikan menjadi suatu gelombang listrik yang nanti diterjemahkan sebagai penglihatan. Nah, kalau dari publikasinya, pasien-pasien yang ditanamkan alat bantu retinal implant ini, sampai sejauh ini sudah generasi kedua, itu baru mendapatkan penglihatan berbentuk siluet, kayak radar kalau bahasa awamnya ya. Jadi hitam putih dan siluet. Karena memang rupanya cukup rumit ya. Mungkin kita melihat mata tuh sebagai organ kecil, kadang terabaikan ya. Kita lihat banyak orang mengabaikan ya kerja sampai larut malam, ya melakukan aktivitas yang melelahkan mata.
Tapi ya mata adalah suatu organ yang cukup rumit, di mana sampai saat ini teknologi pun belum bisa istilahnya mengcopy cara kerjanya untuk menghasilkan gambar yang setajam mata itu sendiri, walaupun berbagai macam implan chip telah diciptakan saat ini udah generasi yang kedua. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang Argus. Nah, Argus itu salah satunya, ada banyak merek ya di pasaran, tapi sepertinya ini belum masuk ke Indonesia karena harganya kurang lebih sama tadi dengan terapi gen tersebut, ya, ratusan ribu dolar. Nah, ini adalah suatu pendekatan baru, mungkin bukan pengobatan, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup pada pasien-pasien yang mengalami mutasi genetik, ya, salah satunya retinitis pigmentosa. Kita namakan pendekatan baru secara epigenetik. Nah, dalam genetik terdapat suatu epigenetik, yaitu suatu kode yang bisa mempengaruhi manifestasi gen yang sudah mutasi. Nah, sebagai contoh, hal-hal yang mempengaruhi epigenetik adalah lingkungan. Jadi, kalau kita berada di lingkungan yang mungkin kurang kondusif, maka gen yang mengalami mutasi tersebut akan aktif dan menimbulkan suatu kerusakan pada organ. Namun jika kita bisa mengontrol lingkungan kita menjadi lingkungan yang lebih sehat, lalu gaya hidup yang sehat, maka epigenetik yang terjadi adalah epigenetik yang positif, yang sifatnya adalah men-silencing atau mendiamkan gen yang mengalami mutasi. Jadi, lingkungan itu sangat berpengaruh dalam mengaktifkan ataupun menonaktifkan gen yang mengalami mutasi. Dari kepustakaan atau dari jurnal-jurnal atau dari penelitian dikatakan bahwa hidup sehat, hindari stres, perbanyak antioksidan, itu dapat mengurangi atau menonaktifkan gen yang mengalami mutasi tersebut. Oke, terakhir mungkin ini yang bisa saya sharing, tips sehat untuk pasien. Jangan lupa ya, untuk pasien-pasien, kontrollah secara teratur ke dokter mata. Kemudian yang dilakukan adalah pastikan ada cek ketajaman penglihatan, kemudian lapang pandang, karena ada alat di dalam mungkin klinik mata atau rumah sakit mata, ataupun rumah sakit umum, itu untuk mengukur lapang pandang. Jadi kita bisa secara teratur melihat penurunan lapang pandang kita, angkanya bisa kita lihat. Kemudian sempatkanlah kita juga melakukan pemeriksaan elektroretinografi. Nah, elektroretinografi ini memang nggak banyak ya di Indonesia yang punya alatnya. Salah satunya di tempat saya praktek di Jakarta Eye Center, kita mempunyai mesin elektroretinografi yang terbaru, yang cukup canggih, jadi kita bisa mengetahui penurunan kelistrikan dari retina, kemudian kita bisa melakukan edukasi kepada pasien-pasien, lalu bisa mengetahui pada stadium apa si pasien saat ini, apakah dia sudah di end state atau stadium yang sangat lanjut, atau di intermediate, dan sebagainya. Nah, tidak lupa ini kita lakukan yang namanya 3B, kalau saya nyebutnya ya, bertakwa. Jadi, hidup ini sebenarnya adalah suatu berkat dari Yang Maha Kuasa. Jadi, banyak saya lihat saat berkontrol atau bertemu saya, pasien-pasien tuh dengan berbagai macam mungkin kesedihannya, frustasinya, memang dapat dimengerti sih, karena mereka menderita suatu penyakit yang tidak ada obatnya, kemudian perlahan-lahan mereka menunggu menjadi buta. Namun demikian, kita percaya bahwa hidup ini ada yang mengatur, dan semua ini, hidup adalah sebuah berkat dari Yang Maha Kuasa. Kemudian, satu hal yang sering saya tularkan kepada pasien-pasien yaitu pantang menyerah dan selalu bahagia. Karena saya selalu katakan pada pasien bahwa hati yang gembira adalah obat. Ya, tadi kita lihat tentang pendekatan epigenetik, di mana stres itu bisa mengaktifkan gen yang mengalami mutasi, namun kebalikannya, mungkin ketika bahagia, kita senang gitu ya, maka secara epigenetik akan menimbulkan suatu mekanisme untuk men-silencing atau menonaktifkan gen yang mengalami mutasi. Mudah-mudahan dengan begitu progresivitas atau penyakit tersebut akan melambat perburukannya. Kemudian 3B yang terakhir adalah lakukan kegiatan yang berguna, atau
kita harus berguna kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, pada sekitar kita ya. Kita harus tetap bisa berupaya mandiri. Kita di retinitis pigmentosa ada grup ya, grup komunitas retinitis pigmentosa. Di sana kita lihat banyak ada penderita retinitis pigmentosa yang menjadi relawan SAR, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pengusaha dan sebagainya. Mereka tetap berkegiatan positif, tidak dirundung dengan suatu kekhawatiran menjadi buta. Mereka tetap melakukan sesuatu yang berguna untuk mengurangi stres mereka, dan hingga saat ini mereka ya bersyukur bahwa progresivitas mereka, penyakit mereka itu melambat. Ya, mungkin secara teoritis itu mereka mengaktifkan epigenetik yang positif sehingga penyakitnya melambat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini komunitas kita, retinitis pigmentosa bersaudara. Ini teman-teman yang sempat sharing ya fotonya ke saya. Ini ada yang guru karate, penderita retinitis pigmentosa, kemudian ada yang dosen S3 ya, doktor bidang ekonomi, kemudian ada yang relawan SAR. Bayangin dengan keterbatasan penglihatan, beliau mampu menolong orang lain yang sedang dalam bencana ya. Beliau curhat pernah sharing tentang bagaimana bahayanya tugas dia, tapi dia bisa melakukannya dengan baik walaupun keterbatasan penglihatan. Salut kepada mereka semua. Kemudian ada yang menjadi dagang dan sebagainya, ada yang dosen, tadi dosen sudah saya sebutkan, kemudian ada yang pelajar, dan mereka semua tetap melakukan hal yang berguna, dan sambil menunggu bahwa sekarang terapi-terapi yang tadi terapi-terapi yang termutakhir sedang dalam percobaan kepada manusia, sebagian mereka sudah dicobakan pada manusia dan hasilnya baik, dan cepat atau lambat mungkin akan secepatnya akan tersedia di negara kita. Ya, mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kita membuka diskusi. Silakan kembali Dr. Melita. Ya, terima kasih Dr. Cosmos atas penjelasannya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dokter. Mungkin saya bantu bacakan. Yang pertama dari Elsa Oktaviani Lukmana, menanyakan apakah penyakit ini terkait dengan penglihatan jarak dekat atau jarak jauh, Dokter? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke. Pada dasarnya sih penglihatan jarak dekat maupun jarak jauh itu bukan suatu fungsi dari retina ya. Fungsi retina adalah untuk menangkap bayangan. Jarak dekat sama jarak jauh itu adalah akomodasi dari mata. Jadi yang terkait dari retinitis pigmentosa adalah lapang pandangnya. Jadi lapang pandang penglihatannya akan berkurang mulai dari sebelah pinggir, ya, pinggir luar, pinggir kiri, pinggir kanan, pinggir bawah, sampai akhirnya menyisakan yang di tengah saja. Tentunya baik melihat jauh maupun melihat dekat, bisa saja si pasien tersebut mengalami masalah, tergantung seberapa advance atau seberapa rusak dari retinanya. Jadi dua-duanya bisa terkendala pada pasien retinitis pigmentosa. Iya, berarti dua-duanya ya dok ya, dekat dan jauh. Mungkin yang lebih akan terasa lagi oleh pasien penglihatan terang dan gelap ya dokter ya? Ya, penglihatan terang dan gelap itu akan jauh lebih bermakna berasanya ya, ketimbang Iya, jauh maupun dekat. Jadi, adaptasi terang iya, gelapnya yang sering berpengaruh atau rusak duluan. iya. Kemudian pertanyaan berikutnya dokter, ini banyak yang menanyakan tentang terapi stem cell. Bagaimana untuk terapi stem cell? Apakah saat ini sudah bisa dilakukan? Di JSC Menteng, apakah sudah bisa, dok? Ya, tadi kembali ke masalah regulasi ya. Jadi mungkin saya sedikit sharing tentang masalah regulasi. Jadi di Indonesia ini stem cell itu boleh dilakukan dalam bentuk university based sebagai terapi layanan berbasis penelitian ataupun sebagai hospital based. Untuk university based itu ada 11 universitas yang ditunjuk untuk bisa melakukan penelitian berbasis pelayanan tersebut. Sementara hospital base ada 3 yang ditunjuk ya, RSCM, kemudian Rumah Sakit Airlangga ya, Sutomo kalau nggak salah, ya. Kemudian sama RSPAD ya, Rumah Sakit Angkatan Darat. Jadi ketika nanti ada rumah sakit yang mau melakukan terapi
terapi tersebut, maka mereka harus melakukan MOU dengan universitas tersebut ataupun rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Seperti tadi, regulasinya berbeda-beda di tiap negara. Ya, kemudian untuk pertanyaan berikutnya ada dari Kolina Hartanti. Apakah untuk mendapatkan terapi stem cell ini pasien harus melakukan tes mutasi genetik terlebih dahulu, dokter? Ya, jadi kalau dari kepustakaan dipublikasi, termasuk dari penelitian yang saya kerjakan bersama Dr. Melita ya, kita Iya, melakukan dok. penelitian retinitis pigmentosa. Jadi Dr. Melita ini kita berdua melakukan penelitian retinitis pigmentosa untuk terapi stem cell. Jadi sampai saat ini sepertinya tidak perlu dilakukan untuk tes mutasi genetik ya, karena sebenarnya tes mutasi genetik itu hanya mau melihat apa saja yang termutasi pada pasien retinitis pigmentosa. Sementara untuk stem cell itu sendiri, karena kerjanya baik growth factor maupun genetik material seperti eksosom yang terkandung di dalamnya, mereka akan menstabilkan atau memperlambat progresivitas dari penyakit tersebut. Kembali, sampai saat ini belum ada terapi definitif untuk menyembuhkan. Begitu juga publikasi yang dilakukan tentang terapi gen tadi yang Luxturna. Itu pun bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya memperlambat progresivitasnya. Makanya tadi kita katakan ada 3B ya, bertakwa salah satunya, di mana kita tetap berdoa supaya Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk-petunjuk supaya nanti ada terapi-terapi atau penelitian yang lebih mutakhir lagi untuk benar-benar menyembuhkan penyakit retinitis pigmentosa. Ya. Kemudian ada efek sampingnya nggak, dokter? Ini dari Jumiati menanyakan adakah efek samping dari terapi sel punca ini, dok? Sampai sejauh ini, kalau yang dari publikasi di negara luar, belum terlihat ada efek samping dari stem cell ini ya. Kalau dulu stem cell itu menggunakan embryonic stem cell, di mana yang diambil adalah dari jaringan abortus ya, jadi jaringan abortus. Nah itu yang memang sangat mungkin untuk menyebabkan kanker. Namun pada saat ini terapi sel punca atau stem cell itu menggunakan stem cell yang sifatnya mesenkimal atau stem cell yang sudah dewasa, sehingga kecenderungan untuk berubah menjadi tumor atau kanker itu menjadi lebih kecil ya. Sampai saat ini sih dari kepustakaan belum ada. Mungkin yang bisa saja ada efek samping adalah pada saat pemberiannya, contoh karena diinjeksikan ke dalam bola mata mungkin ada infeksi, atau mungkin ada karena mungkin suntikannya yang keliru tempat bisa terjadi robekan dan sebagainya, atau pada saat pengambilan sel puncanya. Saya baca pustakaan di mana ada pada saat pengambilan dari sumsum tulang mungkin mengebor sumsum tulangnya mungkin keliru atau bagaimana hingga terjadi cedera pada jaringan sumsum tulang sehingga pasiennya lumpuh seperti itu ya. Atau ketika mengambil lemak dari perut mungkin bisa saja terjadi perdarahan dan sebagainya. Tapi hal tersebut lebih ke arah cara pengambilannya. Nah, kalau untuk sel punca ini sendiri untuk efek sampingnya, karena hal ini baru, saya pun tidak optimis langsung bilang bahwa ini tidak ada efek samping. Tapi sampai hari ini belum ditemukan efek samping karena sel punca ini sendiri sifatnya adalah imunomodulator. Jadi dia bisa menekan sistem imun sehingga boleh dikatakan minimal atau tidak ada rejeksi terhadap sel punca, walaupun itu diberikannya bukan dari keturunan atau bukan dari saudara sendiri seperti itu. Jadi punya orang lain seperti itu. Iya. Berarti sejauh dilakukan dengan prosedur yang benar, sejauh ini belum ditemukan efek samping ya, dokter ya, dari terapi sel punca ini ya, dok? Ya, dari kepustakaan terakhir juga yang tadi saya katakan itu menggunakan sel punca untuk 32 pasien, itu tidak ditemukan efek samping. Mereka melakukan injeksi ke subtenon istilahnya, ke dalam bola mata, tapi di jaringan luarnya, jaringan subtenonnya, tidak ditemukan adanya efek samping. Iya. Kemudian
Pertanyaan berikutnya, dokter, mungkin saya ini banyak sekali pertanyaannya, saya pilihkan 2 lagi ya, dokter, karena, keterbatasan Ya. waktu. Yang pertama, apakah stem cell ini perlu dilakukan secara periodik, Dok, atau cukup 1 kali aja bisa? Nah, Untuk RP itu berarti ya, Dok, ya, ini ya, spesifiknya untuk karena hari ini kita ya, bicara tentang retinitis pigmentosa. ya, itu pertanyaan yang baik ya. Jadi kembali ini suatu penyakit yang langka, terus pengobatannya juga atau terapinya adalah terapi yang istilahnya baru gitu ya, mutakhir. Belum ada konsensus atau kesepakatan bahwa apakah ini mesti diulang atau tidak. Beda halnya seperti kalau obat-obat yang sudah lebih mapan di pasaran, ya itu jelas ada dosis dan periodiknya. Tapi kalau sel punca, kita lebih melihat apakah si pasien tersebut mengalami penurunan secara klinis. Ketika mengalami penurunan secara klinis, maka bisa saja nanti dipertimbangkan, diberikan repetisi sel punca, bisa sifatnya sel puncanya kembali atau hanya berupa booster, yaitu sekretom atau eksosomnya saja. Iya. Kemudian yang juga kelihatannya banyak yang ingin menanyakan nih, dokter, walaupun tadi sudah sedikit disinggung, tapi makanan atau suplemen apa yang bisa memperlambat perburukan? Nih pertanyaan dari Ibu Ida Maulida. Ya, jadi kalau dari kepustakaan ya, saya kembali karena kita kita seorang medis, saintis, kita harus bicara dari kepustakaan ya. Jadi dari kepustakaan yang sudah dilakukan meta-analisis, hal yang memang terbukti sebagai protektif adalah DHA tadi, kemudian DHA. lutein dan vitamin A. Cuma DHA, lutein, dan vitamin A ya, dok? jadi mungkin makanan-makanan atau mungkin suplemen-suplemen yang mengandung hal tersebut atau zat tersebut bisa saja dikonsumsi. Cuma hati-hati karena DHA katanya bisa mempunyai sifat yang mengencerkan darah misalnya ya. Kemudian vitamin A itu juga sifatnya bisa racun kalau kebanyakan ya untuk liver atau hepatotoksik kalau istilahnya ya. Jadi tetap untuk mengkonsumsi suplemen-suplemen tersebut konsultasikanlah ke dokter ataupun ke petugas medis yang memang kompeten untuk memberikan nasihat tersebut. Jadi jangan sembarangan karena nanti inginnya sembuh atau inginnya tidak menjadi buta malah kena yang lain ya, misalnya organ sistemiknya jadi rusak gara-gara kebanyakan gitu ya, seperti itu. Iya. Terima kasih Dokter Kosmos, mungkin ini karena keterbatasan waktu, tidak bisa semua pertanyaan kita jawab. Mungkin kalau ingin konsultasi langsung sama dokter, boleh dok? Ya boleh boleh, silakan silakan. Iya, nanti Saya ada di Jakarta Center ya. di Jakarta Eye Center Menteng dan Jakarta Eye Center Kedoya ya dokter? Ya, sama yang di Tanjung Priok ya. Mungkin Sama teman-teman yang di yang Tanjung Priok. mungkin mau menggunakan BPJS, kita Jakarta Eye Center sudah membuka cabang yang bisa mendapatkan rujukan BPJS ya. Jadi bisa kita nanti konsultasi di sana dengan menggunakan BPJS. Iya. Terima kasih sebelumnya kepada Dokter Kosmos atas sharingnya hari ini. Mungkin sedikit saya rangkum, retinitis pigmentosa itu hingga saat ini masih merupakan penyakit genetik pada retina yang paling sering terjadi. Terjadi kematian fotoreseptor, penurunan penglihatan, lapang pandang, dan kemampuan pasien untuk melihat terutama di kondisi gelap. Hingga saat ini belum ada terapi yang memuaskan ya dokter, semua masih dalam penelitian. Namun kita sebagai saintis tentu saja berusaha untuk terus mengembangkan penelitian-penelitian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien kita. Mungkin Dokter Kosmos ada sedikit pesan nih untuk pasien-pasien atau teman-teman kita yang menderita, yang memiliki, bukan menderita ya, yang memiliki retinitis pigmentosa, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan beraktivitasnya. Apakah ada tips dan trik nih dokter untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan mungkin kinerja sehari-hari, Dok, dengan keterbatasan Ya, penelitian yang sudah dimiliki? oke. Jadi
mungkin tips yang paling berharga yang bisa kita sharing adalah dimulai dari tidak denial ya. Jadi dengan kita mengaccept ya atau kita menerima bahwa keadaan kita seperti ini, lalu kita mulai mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan kita di mana, kemudian dengan tidak membandingkan dengan orang lain sekitarnya, kita berusaha melakukan hal yang sederhana yang positif dulu ya. Nggak usah kita kayak tadi menjadi sesuatu kegiatan ekstrim, misalnya mesti jadi anggota SAR atau apa ya, tapi dimulai dari hal yang sederhana, misalnya melakukan kegiatan sendiri, berupaya mandiri, kemudian membangkitkan mentalitas yang positif, dan tadi yang saya katakan bahwa 3B tadi ya, bertakwa, kemudian kita juga harus berbahagia dan berguna ya untuk supaya kita bisa lebih meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi yang pertama adalah jangan denial dulu, kemudian kita tetap mencoba mencari info terbaru, tapi kegiatan sehari-hari tetap kita coba lakukan, kontrol, hidup sehat, hindari stres, dan kita punya grup ya, komunitas, bergabung di komunitas, nanti mungkin teman-teman ada yang bisa sharing komunitasnya, di sana banyak canda tawa, ada juga di komunitasnya juga ada market ya, jadi ada yang sharing tentang produk-produk yang mereka bisa kerjakan, seperti itu. Jadi dengan kita ketemu sama orang-orang yang sama, kita bisa sharing, mungkin mentalitas kita menjadi lebih positif. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, fokus pada apa yang kita miliki ya dokter, bukan pada keterbatasan ya. Tidak boleh menyerah pada keterbatasan. Iya. Terima kasih sekali lagi Dr. Cosmos. Waktu juga lah yang memisahkan kita, Dok. Terima kasih kepada Prodia Stem Cell Indonesia yang telah mendukung terselenggaranya acara kita pada siang hari ini. Dan teristimewa kepada seluruh peserta webinar hari ini. Luar biasa tanggapan yang sangat positif dari teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Dr. Melita mohon pamit. Sampai jumpa di acara Prodia Stem Cell berikutnya.